Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke modul yang keempat, ya, dengan tema strategi harga dan nilai yang dirasakan pelanggan. Selamat mengikuti. Ada pertanyaan besar yang perlu kita ketahui dan memperoleh jawabannya, yaitu apa tujuan belajar strategi harga dan nilai yang dirasakan. Kita mempunyai 4 jawaban. Tujuan belajar pada sesi yang keempat ini adalah yang pertama, bagaimana kita menentukan harga yang kompetitif. Kemudian yang kedua, maksimalkan keuntungan dengan mentargetkan segmen pasar yang tepat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang keempat, mengelola persepsi nilai dan diferensiasi produk. Itulah tujuan kita belajar pada sesi yang keempat ini. Di dalam strategi harga itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah penetapan harga berbasis nilai atau value-based pricing. Jadi di dalam menetapkan suatu harga ini dasarnya adalah nilai yang tergantung yang ada pada produk itu. Maka disebutnya adalah penetapan harga berbasis nilai. Kemudian yang kedua ada namanya penetrasi harga atau penetration pricing, yaitu harga ditetapkan berdasarkan biaya operasional, ya, berdasarkan biaya operasional. Kemudian yang ketiga kita sebut skimming pricing. Jadi harga ditentukan pada saat launching pertama kali, harganya dibuat tinggi. Kemudian pada kurun waktu tertentu harga akan diturunkan sedikit demi sedikit. Selanjutnya kita bisa melihat yang strategi harga yang keempat adalah competitor based pricing, yaitu kita menentukan harga berdasarkan harga daripada kompetitor. Jadi di sini kita bisa melihat untuk menentukan satu harga yang dilihat umpamanya tiket pesawat itu bisa bervariasi karena dilihat dasar daripada harga kompetitor produk kita. Kemudian yang kelima ada namanya bundle pricing atau harga paket. Pada gambar ini di layar yang kita lihat ini ada satu gambaran satu paket ayam goreng, kemudian ada kentang, ada minuman. Itu merupakan harga satu paket, diberi harga tertentu, ya. Itu namanya bundle pricing atau harga paket.
Selanjutnya saya akan coba menjelaskan tujuan strategi harga. Di dalam tujuan strategi harga ini kita bisa memperhatikan 4 hal. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Jadi artinya kalau kita menjual satu produk, maka bagaimana caranya kita bisa menghasilkan keuntungan yang paling tinggi dari produk yang kita jual tadi. Kemudian untuk menarik pelanggan baru. Jadi dengan kita membuat satu produk yang kita tawarkan, maka kita bisa menarik pelanggan yang baru. Kemudian dengan adanya pelanggan yang baru, kita juga mempertahankan pelanggan yang lama. Dalam hal ini meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan yang sudah lama kita pertahankan, kemudian kita memberikan satu reward tertentu kepada pelanggan yang pembeli atau konsumen yang sudah menjadi pelanggan produk kita. Yang keempat, yaitu menghadapi kompetisi di pasar. Jadi dengan adanya kita menjual barang dan barang yang atau produk yang kita jual itu ada pesaingnya, maka perlu dilakukan strategi harga. Apa yang dirasakan oleh pelanggan, yaitu nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Di sini saya bisa menjelaskan yang pertama kali dari sisi manfaat fungsional. Manfaat fungsional ini adalah yaitu memenuhi kebutuhan dasar pelanggan. Jadi kalau kita menjual satu produk itu harus dapat memenuhi kebutuhan dasar pelanggan. Kalau kita menjual makanan, artinya kita memenuhi kebutuhan dasar pelanggan kita untuk memenuhi kebutuhan perut, ya, kebutuhan perut. Selanjutnya ada dari sisi manfaat emosional. Nah, di dalam manfaat emosional ini tergantung karakter atau jenis orangnya. Ada orang yang mempunyai gengsi. Jadi membeli satu produk karena gengsi. Contohnya bagi orang-orang yang mempunyai jabatan atau mempunyai keuangan yang cukup, dia akan membeli barang-barang yang sifatnya mewah, ya, sifatnya mewah. Baik itu handphone, baik itu pakaian, baik itu kendaraan. Di samping itu ada juga untuk memenuhi gaya hidup dan ada rasa kebanggaan. Selanjutnya tentang biaya moneter. Artinya di sini ada barang, ada harganya, ya. Ada barang, ada harga, ada rupa. Di situ istilahnya. Artinya kalau kita menjual barang itu harus sesuai dengan harganya atau nilainya atau manfaatnya. Selanjutnya yang keempat, di mana ada biaya non moneter, yaitu di sini ada yang namanya waktu, usaha, atau risiko. Jadi tiga kondisi ini
bisa menentukan dimasukkan di dalam harga atau biaya non-moneter. Ada orang yang sampai antri pengen memperoleh launching satu merek HP tertentu ya, merek HP tertentu. Maka diperlukan satu usaha, satu waktu, dan satu risiko ya untuk memperoleh hal itu. Kita bisa perhatikan orang-orang yang sudah mempunyai tergila-gila dengan suatu produk sampai dia perlu adanya biaya non-moneter ini. Biaya non-moneter ini. Saya akan coba menjelaskan nilai yang diperoleh saat minum kopi. Di sini pada saat dari sisi manfaat fungsional, minum kopi itu bukan hanya sekedar minum ya, tapi dia ada rasa manfaat fungsional, yaitu untuk melengkapi rasa haus. Itu yang pertama ya. Jadi pada saat kita minum kopi ada nilai yang diperoleh, yaitu manfaat fungsional. Jadi kalau kita minum kopi, kita kepingin minum kopi atau kita untuk menghilangkan haus atau menghilangkan ngantuk. Kemudian ada namanya manfaat emosional. Jadi pada satu merek-merek tertentu yang dijual oleh satu kafe itu bagi para peminum kopi yang sudah ketagihan itu dan merasa enak, dia akan ada manfaat emosionalnya. Kemudian ada juga diperhitungkan berdasarkan biaya moneter. Jadi ada harga, ada barang. Jadi kalau kita minum kopi segelas di warung Tegal dan harga segelas kopi atau secangkir kopi di Hotel Bintang 5 tentunya biayanya berbeda. Kemudian ada juga dari sisi non-moneter. Non-moneter itu kita bisa minum kopi sambil bercengkrama, ngobrol sama teman-teman di suatu tempat di mana kita perlu effort atau usaha untuk sampai di lokasi tersebut dan lain sebagainya. Itu dari nilai yang diperoleh saat minum kopi. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang contoh dari nilai yang diperoleh saat naik mobil mewah. Dari sisi manfaat fungsional, mobil yang biasa maupun mobil mewah itu fungsinya adalah sebagai kendaraan ya, yang bisa membawa penumpangnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dari manfaat emosional, di sini kita akan merasa nyaman ya, merasa nyaman, duduknya enak, tidak sempit-sempitan, ruangan mobilnya penuh AC ya, tidak kepanasan. Kemudian dari sisi biaya moneter, tergantung kalau di sini mobil mewah tergantung mereknya ya, merek dan jenisnya, itu tentunya harganya juga berbeda. Selanjutnya dari sisi biaya non-moneter. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pengerjaan satu mobil di pabrik yang sudah
dikerjakan oleh robot ya, itu akan mempunyai dampak yang lain lagi ya dari sisi harganya. Gitu rekan-rekan semua tentang pertemuan yang keempat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.